Baik, kita mulai. Lihat ke presentasi yang Ustaz sampaikan nanti. Ada terlihat? Ya. Kalau Ustadz bertanya, boleh dibuka mikrofonnya, ya. Kalau bertanya, boleh dibuka mikrofonnya. Baik, kita mulai pertemuan awal perdana untuk tahun pelajaran 2021-2023 di kelas 5B. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka mikrofonnya ya. Waalaikumsalam. Ya, boleh dibuka mikrofonnya kalau menjawab. Baik, sabahul khair ayuhat tulab wa thalibat. Selamat pagi kelas 5B yang Ustaz banggakan. Ya, pada hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran perdana melalui Google Meet yang akan dilaksanakan hari Selasa ini. Berkaitan dengan apa? Nanti Ustaz jelaskan satu persatunya. Baik, perhatikan ke presentasi yang Ustaz sampaikan. Ada terlihat? Ada tidak? Tidak. Presentasinya ada tidak? Tidak. Ada. Ada ya? Oke. Lihat ke presentasinya. Enggak ada kebetulan malam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelas 5B, santri kelas 5B yang Ustaz banggakan pada hari ini ada beberapa hal, informasi yang perlu disampaikan, yang perlu diketahui sebagai tahap awal pembelajaran kita di kelas 5B untuk 1 tahun ke depan. Yang pertama, untuk wali kelas 5B tahun ini dipegang oleh Ustadz. Nanti kita akan belajar 1 tahun ke depan ini bersama-sama untuk menghasilkan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna seperti itu. Jadi nanti Ustadz minta kerjasamanya untuk 1 tahun ini kita sama-sama belajar dengan baik. Selanjutnya, ini perlu disampaikan dan perlu diketahui. Mudah-mudahan ayah atau bundanya juga ikut Zoom meeting pada hari ini mendampingi supaya diketahui tentang kontrak belajar apa yang akan kita laksanakan di 1 tahun ini. Anak-anakku semuanya perlu diketahui, perlu diketahui bahwa pembelajaran di kelas 5 untuk semester ganjil ini pertama ini akan dilaksanakan adalah pembelajaran jarak jauh. Yang kedua dengan modul. Yang ketiga adanya proyek harian. Yang keempat ada kolaborasi orang tua. Nah, pembelajaran jarak jauh ini Ustaz sampaikan, Ustaz masukkan ke dalam kontrak belajar, mengingat bahwa saat ini masih dalam masa PPKM. Jadi untuk sebagai bagian dari kesiapan apabila sekolah dirumahkan kembali, maka nanti kita akan belajar dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang Ustaz akan sampaikan tugas-tugasnya. Nah, maka Ustaz sampaikan pada hari ini, kalau pembelajaran dirumahkan, maka kita akan menggunakan pembelajaran jarak jauh dengan tugas. Yang selanjutnya mungkin nanti dikuatkan dengan adanya pemberian
modul, juga proyek harian. Nah, kemudian kemarin Ustadz sudah menyampaikan ada link WA Google Formulir yang perlu kamu isi setiap harinya. Jadi itu merupakan tugas harian selama 1 minggu ini, sebelum nanti diinformasikan kembali apakah kita akan masuk ke madrasah atau kembali dilanjutkan dengan tugas mandiri di rumah. Maka tugas dari Ustadz berupa Google Formulir yang kemarin dikirimkan itu harus masuk setiap harinya. Sengaja Ustadz kunci untuk diisi malam hari setelah sholat Isya. Kenapa setelah sholat Isya? Karena memang link tersebut adalah laporan hasil aktivitas santri pada 1 hari ini. Yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan sikap spiritual, tentang pelaksanaan sholat, tentang membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Nah, maka yang kedua sikap sosial berkaitan dengan membantu ayah dan ibu, bermain dengan teman dan yang lain sebagainya. Juga tentang pengetahuan dan skill, itu yang harus kamu isi berkaitan dengan pembelajaran apa yang kamu laksanakan di hari itu. Nah, maka Ustadz kunci, tetapi linknya sudah dikirimkan pagi hari, sengaja supaya ada perhatian, ya. Tapi diisinya sehabis atau selepas sholat sholat Isya, setelah sholat Isya, ya. Jadi link tersebut diisi setelah sholat Isya sebagai laporan 1 hari tersebut. Isi dengan baik, isi dengan jujur apa adanya. Kalau tidak membaca, ya isi tidak membaca. Kalau kamu membaca, isi dengan membaca. Dan cantumkan apa yang kamu baca pada hari itu. Itu yang tentang link yang Ustadz kirimkan. Jadi setiap harinya harus kamu isi. Juga Ustadz sudah memberikan tanggal di sananya. Jangan lupa untuk memberi tanggal supaya setiap harinya kamu hadir atau tidak. Kalau tidak ada, maka akan dimasukkan ke dalam rekap harian bahwa kamu tidak hadir pada hari itu. Kemudian yang selanjutnya mohon diperhatikan juga untuk orang tua, karena nanti ini hasil dari Google Meeting ini akan saya sampaikan kembali hasilnya di grup WA. Komunikasi pembelajaran lewat WA Group digunakan untuk mengirimkan tugas, kemudian link-link yang harus diisi, kemudian di sini juga digunakan monitoring harian, kemudian digunakan untuk store hafalan apabila nanti store hafalannya atau pembelajarannya dirumahkan kembali, kemudian diisi dengan pengisian daftar hadir. Nah, selanjutnya Ustadz harapkan seluruh santri kelas 5B ikut aktif, kreatif dalam pembelajaran ini. Jadi kalau ada yang tidak paham silahkan tanyakan, kalau ada yang tidak bisa silahkan sampaikan supaya nanti Ustadz bisa membuat tutorial, supaya Ustadz nanti bisa membuat membantu untuk sama-sama belajar dengan baik. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya untuk pembelajaran diniyah juga sama. Diniyah nanti terintegrasi disampaikan dengan tugas-tugas yang ada di WA. Kalau memang pada selepas Idul Adha masih dirumahkan, maka tugas-tugas nanti di grup WA diniyah. Nah, kemudian nanti Ustadz akan buat jadwal store hafalan. Jadwal store hafalan dibuat dengan video atau rekaman untuk selama daring ini, selama PJJ ini. Nanti kalau masuk biasa store hafalan seperti biasa. Kemudian, nah ini yang perlu dipahami, Ustadz sampaikan sekarang di awal pembelajaran supaya kamu paham, supaya kamu tahu, supaya kamu tidak leha-leha dalam belajar, bahwa kalau ingin naik ke kelas 6 ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, ini kenaikan kelas ditentukan oleh proses pembelajaran selama 1 tahun ini. Apa saja yang perlu kamu perhatikan? Pertama, kehadiran
kehadiran kamu harus melebihi 85%. Kurang dari itu, Ustadz beri SP1, surat peringatan 1. Ya. Jadi jangan malas, kemudian jangan banyak izin, jangan banyak alpanya, apalagi kalau sakit kita berdoa supaya diberikan kesehatan. Maka belajarnya harus semangat. Yang kedua, pengumpulan tugas. Tugas-tugas yang Ustadz kirimkan harus terkumpul semuanya. Ya, harus terkumpul semuanya, harus dikerjakan. Yang ketiga, bahwa nilai yang kamu peroleh harus mencapai KKM. Yang keempat, kamu harus memiliki akhlak yang baik, memiliki adab yang baik. Yang selanjutnya, kamu harus bagus hafalan Al-Qur'annya, dibuktikan dengan hasil skor hafalan. Yang selanjutnya, kamu harus aktif, kreatif, kritis, dan mandiri di kelas 5. Ya. Jadi jangan diam saja. Oke? Ya, ada apa? Apa? Ada apa? Ada yang ditanyakan? Oke, sejauh ini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, Ustaz lanjutkan. Oke. Oke, Ustaz lanjutkan ya. Ada yang 5B. Oke, Ustaz lanjutkan. Selanjutnya, ini lihat ke layar. Di layar itu ada jadwal. Ini untuk jadwal normal apabila kita nanti tatap muka masuk ke madrasah. Ustadz sudah kirimkan jadwal ini di grup WA-nya. Ini untuk normal ya, untuk jadwal normal. Tapi kalau nanti kita pembelajarannya menggunakan tugas mandiri di rumah, maka jadwalnya yang ini. Nah, ini jadwalnya nanti Ustadz akan sampaikan juga di grup WA-nya. Ulangi Ustadz, ini untuk jadwal normal apabila kita masuk ke madrasah, ke sekolah kembali. Yang ini untuk jadwal selama pembelajaran di rumah. Oke, paham ya? Paham? Halo? Halo? Paham. Paham ya? Oke. Bisa lanjutkan. Kemudian program atau pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas 5 ini. Perhatikan. Di kelas 5. Yang pertama adalah Parents Collaboration. Parents Collaboration ini adalah kamu nanti ada tugas-tugas atau ada pembelajaran-pembelajaran yang melibatkan orang tua kamu. Nanti ada tugas atau ada pembelajaran yang melibatkan orang tua. Ustadz ingin laporannya berupa foto atau video berkaitan dengan tugas yang Ustadz sampaikan dan ada hubungannya dengan orang tua. Ya, yang pertama ini nanti kita akan tugas itu ada hal atau ada kaitannya dengan orang tua. Yang kedua, seperti biasa bahwa kita tidak lepas dari pembiasaan ibadah. Jadi pembiasaan ibadah pun itu dilaksanakan ya, dilaksanakan di kelas 5 ini. Kemudian tentang tahfidz, Ustadz ada metode tahfidznya itu STAR tahfidz. STAR itu maksudnya adalah satu S-nya adalah setor hafalan, T-nya itu adalah tikror. Maksud tikror itu adalah mengulang. Jadi setelah setor hafalan, kemudian kamu harus mengulang lagi hafalan tersebut. Kamu amankan A-nya, amankan, kemudian R-nya kamu resapi. Apa maksudnya? Maksud ayat itu apa? Yaitu yang kita akan nanti pelajari di tahfidz. Jadi bukan hanya setor hafalan, tapi kamu setelah menghafal baru melupakan. Itu tidak baik, tidak bagus ya. Jadi di start tahfidz ini kamu setor, kamu tikror, kamu amalkan, kamu resapi. Itu ya untuk di start tahfidz. Kemudian Ustadz juga nanti akan mengarahkan, akan bersama-sama adanya mereka berkarya. Maksudnya apa?
dalam pembelajaran harus ada produk, harus ada karya kamu, harus ada karya yang kamu buat di dalam pembelajaran tersebut. Maka Ustadz nanti akan mendorong kamu untuk berkarya, untuk membuat satu karya. Ustadz melihat di link yang disampaikan kemarin, karya apa yang kamu buat hari ini? Ternyata ada yang membuat layang-layang, ada yang membuat menggambar, ada yang membuat spaghetti juga. Itu bagus. Jadi meskipun belajar di rumah, tapi pembelajaran itu tetap bermakna. Ada hal baru yang kamu pelajari, ya, dari membuat spaghetti, membuat layang-layang, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengeksplor alam, ya. Mengeksplor alam itu kita dekat dengan alam, ada kepedulian terhadap lingkungan kita. Yang selanjutnya adalah fun digital learning, maksudnya adalah pembelajaran dengan digital. Boleh dengan Google Meeting, boleh dengan grup WA, boleh dengan Facebook, boleh dengan YouTube, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada literasi action. Maksudnya Ustadz akan mengarahkan kamu kepada hal-hal yang berkaitan dengan literasi, yaitu penguatan membaca, penguatan mengamati, menyampaikan hasil bacaan, dan juga budaya baca, seperti itu. Itu nanti yang akan kita pelajari selama 1 tahun ini, ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ayo buka mikrofonnya, ada yang mau bertanya? Gimana? Gimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Tidak ada. Paham tidak? Paham tidak apa yang Ustaz sampaikan? Paham. Apa yang Ustaz sampaikan ini nanti akan dikirimkan ke grup WA-nya. Kamu baca kembali, kamu pahami kembali, terutama tentang program pembelajaran. Jadi Ustaz ulangi, satu minggu ini sampai nanti ibadah kurban, lebaran kurban, kamu ditugasi untuk mengisi link aktivitas harian, ya, seperti yang Ustaz kirimkan kemarin, link aktivitas harian yang yang Ustaz kirimkan, ya, berkaitan dengan apa? Satu, sikap spiritualnya, yaitu apakah melaksanakan sholat, apakah membaca Al-Quran, apakah berdoa harian. Itu kamu isi secara jujur dan benar. Kalau tidak, ya tidak. Kalau melaksanakan, ya melaksanakan, ya. Kemudian sikap sosialnya Ustaz sudah sampaikan di sana, ada tentang membantu orang tua dengan poin-poin yang sudah Ustaz sampaikan. Menyapu rumah, kemudian membereskan tempat tidur, membersihkan kamar mandi, menyimpan pakaian yang kotor di tempat cuci, gitu ya. Kemudian apalagi hal-hal yang lain yang itu merupakan hal yang baik. Kemudian untuk pengetahuannya, apakah kamu membaca buku hari ini? Yaitu sampaikan. Nah, itu ya, itu untuk informasi yang perlu disampaikan tentang kelas 5B, ya. Untuk jadwal store hafalan Al-Quran nanti saya sampaikan di grup WA-nya, ya. Dimulai dari kemarin, silahkan untuk menghafal kembali surat yang sudah surat-surat di kelas 4 kemarin. Di kelas 4B kamu sudah sampai mana, silahkan dihafal kembali, nanti bisa di-storekan ke Ustadz. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk pertemuan perdana kali ini melalui Google Meeting sebagai agenda pertama dalam program Fun Digital Learning, pembelajaran digital yang menyenangkan. Baik, silakan buka mikrofonnya apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Silakan dibuka.
Dan juga silakan bertegur sapa karena seminggu ini kita tidak akan bertemu, masih dirumahkan. Silakan dibuka. Hai. Hai. Dibuka. Sauki ya. Ini Sauki ya. Sauki silakan dibuka videonya. Miftah, halo Miftah. Yoga Yogi. Zaida, kenapa menghulang saja? Julpa, ayo Julpa. Julpa mau bilang apa? Ini Ajam, videonya dibuka Ajam. Tatum, ayo Tatum. Ridwan, mana Ridwan? Videonya Ridwan Miftah. Sauki juga Haris. Ya, Haris, ada Haris. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri saja dengan berdoa bersama-sama. Silahkan dibuka mikrofonnya. Kita berdoa sesudah belajar bersama-sama. Baik, silahkan dibuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matallahi an'amta alayya wa ala walidayya sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Sampai berjumpa di Google Meet yang akan datang. Semoga kita sehat selalu. Apa yang saya sampaikan pada hari ini, apabila ada teman kalian yang tidak hadir, akan disampaikan di grup WA-nya. Demikian untuk Google Meet kali ini. Ustaz akhiri dengan bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.